warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dalam acara obrol-obrol SMK Ittihadul Ikhwan bersama Kiai Haji Anwar Khairul Anwar MPhil, juga Bapak Ferry Eko Ikhwanto, Bapak Agung Muri, Bapak Suyono yang lagi mencari huruf, Bapak Nanang, Ibu Sofi, dan semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan siang ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sang pemberi kabar gembira bagi mereka yang beriman dan peringatan bagi mereka yang durhaka. Ketiga kalinya di sini obrol-obrol dengan judul siapa yang cepat masuk surga nanti. Yang apa? Masuk surganya cepat bersama Rasul, tidak banyak perhitungannya. Pada suatu hari Rasulullah pernah berpidato yang artinya begini: wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya orang kaya itu akan lebih lama masuk surganya karena pada yaumul hisab mereka akan dihitung urusan hartanya, makanya lama. Beda dengan orang miskin. Orang miskin itu nggak ada yang diperhitungkan, artinya cepat. Dan aku bersama-sama orang miskin nanti pada barisan orang miskin. Nah, mendengar pidato Rasulullah yang seperti ini, salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf ini merasa gelisah. Kenapa beliau kok gelisah? Gelisah dikarenakan beliau khawatir tidak bisa bersama Rasulullah, tidak bersama barisan orang miskin, masuk surganya tidak bisa cepat. Dan yang paling inti, beliau itu tidak mau berpisah dengan Rasulullah ketika di hari kiamat nanti. Akhirnya keresahan ini berlanjut sampai beliau berdoa dan berusaha. Doanya begini: ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin. Jadikanlah orang miskin sehingga nanti di hari kiamat aku bersama barisan orang-orang miskin bersama Rasul Engkau. Selain berdoa, Abdurrahman juga berusaha supaya miskin. Sampai-sampai harta kekayaannya yang berlimpah itu diberikan kepada peserta perang Badar. Masing-masing dapat, kalau dikuruskan rupiah, 40 juta. Dikasihkan pada seluruh peserta perang Badar yang jumlahnya sekitar 313 itu. Nah, mujahid fisabilillah. Kemudian setelah itu hartanya masih berlimpah. Abdurrahman masih resah gelisah, kok nggak jadi miskin kan? Kok malah tetap. Akhirnya seluruh hartanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Masih belum berkurang. Bukannya hartanya berkurang, bertambah, rezekinya mengalir terus. Kok aneh. Aku berusaha supaya miskin kok. Enggak, gitu. Terus suatu hari terdengar kabar bahwa peserta perang Badar itu kebun kurmanya mengalami hal yang tidak diinginkan. Kurmanya berjatuhan waktu ditinggal perang Badar.
nggak ada yang merawat, sampai busuk semua. Nah kalau busuk kan pasarannya nggak laku. Kabar itu terdengar oleh Abdurrahman bin Auf. Langsung saja Abdurrahman bin Auf nyamperin mereka. Wahai penduduk Madinah, wahai sahabat-sahabatku, kurma yang sampean miliki ini akan saya beli dengan harga normal pada umumnya. Nah, sejak membeli kurma busuk ini, harta Abdurrahman berkurang. Akhirnya beliau agak lega. Karena, nah ini alamat saya akan miskin. Nah, agak lega. Tapi ternyata ada kejadian yang tak diduga. Perdana Menteri Yaman itu menghampiri ke sana dan mengkabarkan bahwa di Yaman ada penyakit aneh yang tidak bisa diobati kecuali dengan kurma busuk. Memang Allah Ta'ala kalau memberi jalan rezeki itu macam-macam. Akhirnya kurma yang ditebas oleh Abdurrahman tadi dibeli dengan harga 2 kali lipat lebih mahal sama orang Yaman untuk obat. Bukannya hartanya berkurang, tapi malah tambah kaya raya Abdurrahman. Sampai akhir hayatnya beliau dalam keadaan kaya. Nah dari kisah ini bisa kita ambil hikmah, jadilah orang yang dermawan. Makanya di Jawa itu biasanya kalau ada orang meninggal itu dikasih beras kuning sama receh. Nah, istilah Jawa kan beras kuning nek pengen miber hatimu kudu waras. Kalau ingin derajatnya tinggi, hatinya harus waras, hatinya harus bersih. Kemudian kuning itu konaah, menerima ing pandum. Terus saya nak duit receh niku digeret diceceh. Kalau punya rezeki jangan pelit. Orang pelit itu enggak ada ceritanya yang bisa kaya karena pelit, itu enggak ada ceritanya. Tapi kalau seperti Abdurrahman itu, sedermawan itu sampai ingin menghabiskan hartanya, malah enggak dihabiskan. Rata-rata orang yang dermawan itu akhir hayatnya bagus, terus hartanya tidak berkurang, malah lebih dan hartanya itu tidak membebani. Artinya tidak membebani itu bisa jadi jariah. Anaknya baik-baik, mentasorufkan atau mempergunakan hartanya sudah dengan jalan kebaikan, jadi jariahnya, jadi kenikmatannya di alam kubur dan alam-alam akhirat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Anwar tanggapannya? Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh sampean itu sangat terenyuh, Inspirasi. dan memberikan inspirasi bagi saya untuk berpikir secara jernih. Namun bagi kami sebagai orang awam masih belum bisa untuk berpikir menjadi miskin. Bagaimana saya harus berdoa untuk minta menjadi miskin. Sebab orang Islam itu seharusnya kaya, sebab orang kaya itu kuat. Ada satu hadis yang mengatakan orang Islam itu harus kuat, baik dari berbagai macam posisi. Sebab kita bisa bangun masjid, bisa bangun jalan raya, kita bisa bangun negara Islam, itu harus dengan kaya. Kemudian kalau kita ingin miskin, berarti anak kita akan menjadi lemah. Di dalam percaturan dunia yang sekarang ini, kita ingin menyekolahkan anak misalkan di luar negeri, di Amerika, maka kita harus butuh uang yang banyak, dan itu adalah harus kaya.
inilah yang masih menjadi kontroversi bagi saya. Perlu dirumuskan Pak ini. Yang perlu untuk dirumuskan bersama Ya. agar mendapat nasihat pencerahan sufi supaya doa miskin untuk saya itu akan seperti yang disampaikan oleh Ustadz lagi berubah menjadi tambah kaya. Sebab orang seperti kami itu adalah masih tahap belajar, belum berada pada tahapan sufi yang sebenarnya, belum makomnya untuk berdoa minta miskin. Sebenarnya inti dari kisah itu. Jadi saya persilakan kepada Ya. para asatid dan asatidah untuk memberi pencerahan sufi yang bisa masuk ke dalam hati. Sebab ini secara emosional bagi saya itu masih belum bisa untuk berperilaku seperti itu, berdoa untuk menjadi miskin. Namun yang disampaikan oleh sahabat itu tadi adalah patut kita ajungi jempol, patut untuk ditiru. Dan meniru itu adalah bukan untuk menjadi kaya, tetapi keikhlasan itulah. Mungkin saja keikhlasan itu yang bisa membuat Allah itu mengkayakan dia. Iya. Itu. Jadi keikhlasan. Dan nilai ikhlas yang bagaimanakah yang harus saya lakukan? Nilai ikhlas yang ada pada diri saya itu adalah masih amat terbatas. Namun kami juga sebagai umat yang harus diberdayakan tentang pemahamannya, bukan harus dibiarkan seperti ini. Memang dalam hati kecil pun ingin menuju ke arah yang disampaikan oleh Ustadz saja. Jadi semakin dibelanjakan ke arah yang benar, yang positif, maka Allah mengganti dengan pahala yang luar biasa. Mungkin dia sebagai seorang alim yang keilmuannya apabila ditujukan hanya kepada Allah, maka orang alim tersebut akan ditakuti oleh segala sesuatu. Tapi bagi seorang saya misalkan masih belum bisa untuk utuh sepenuhnya seperti itu. Masih ada sekat-sekat dalam diri saya dengan ilmu saya itu untuk mengharapkan imbalan. Jadi belum bisa mempunyai berada pada posisi makom yang seperti itu. Ya. Ini bagaimana Ustaz perjalanan yang seperti itu? Ya, memang semua itu butuh waktu dan butuh latihan yang panjang ya. Orang dermawan itu kan butuh latihan juga. Kalau ada harta yang kiranya kita itu bahasa Jawanya iman-iman, kita sedekahkan saja biar tidak merepoti. Itu latihannya. Nah, kalau iman duit tak kumpulno suwe-suwe aku kerja ngoyo-ngoyo kok mau tak gawe ngono tok. Ini setan akan bermain di situ. Kita akan jadi tamak, kemudian khawatir kehilangan harta. Padahal harta itu pasti kita tinggalkan. Artinya gini, nanti harta yang sudah ada ini kita gunakan semuanya untuk kebutuhan dan hal-hal yang sifatnya jariah. Jariah itu kan abadi nantinya. Nah itu, tapi untuk ikhlas lillahi ta'ala memang butuh latihan. Seperti Abdurrahman bin Auf itu kan memang keimanannya sudah kelas kakap. Kalau dibandingkan dengan kita ya sejauh-jauhnya. Kalau kita kelas hutan. Karena Abdurrahman bin Auf memang lillahi ta'ala memang ingin seluruh harta kekayaannya itu tidak membebani dia ketika dia menghadap yang maha kuasa. Tidak istilahnya gandoli jadi suka riwoti. Nah, ya makanya Abdurrahman bin Auf mensedekahkan juga bukan sembarang orang yang diberi sedekah. Tidak mungkin diberikan pada pemabuk dan sebagainya. Penyapu. Diberikan pada orang miskin yang sangat membutuhkan. Namanya kalau istilah di kitabnya judil mukil ya.
jufil berusaha dengan sungguh-sungguh, wong wis kepayahan cari uang, nanti hasilnya diberikan pada orang yang sangat susah dan sangat membutuhkan. Itulah caranya supaya kita menggapai keikhlasan seperti Abdurrahman bin Auf. Seperti, bukan nggak bisa 100% itu nggak bisa. Iya, terima kasih. Baik, mungkin ini juga bisa menginspirasi saya tentang keimanan yang disandang oleh Abdurrahman bin Auf itu sudah kelasnya adalah kelas kakap. Namun, mungkinkah itu yang sampean beritakan, ceritakan kepada saya hanya merupakan dongeng atau belum bisa saya lakukan secara utuh? Sebab begini, saya ini punya anak yatim dan punya anak sendiri yang harus kuliah. Yang saya perlu untuk mencukupi kebutuhan mereka dalam kehidupan mereka, dalam kesosialan mereka. Kemudian saya minta miskin. Itu bagaimana? Berhubungan dengan doa tadi. Itu kan berarti saya harus lari dari pertanggungjawaban terhadap anak itu. Kalau seandainya saya minta miskin, padahal saya itu harus mencari untuk kehidupan itu secara penuh. Saya harus mencari kehidupan ini seperti sampean itu kadang-kadang langsung dapat uang seperti itu kan bagus sebenarnya. Tapi bagaimana saya harus menghidupi anak-anak yatim dan anak-anak saya sendiri yang harus saya perjuangkan? Sekolahnya, makannya, dan sebagainya, perjuangannya, dan sebagainya. Kemudian kalau saya minta miskin, itu kan lucu gitu loh Ustaz. Kemudian kalau latihan lah, katakanlah Abdurrahman bin Auf itu mengamalkan seluruh hartanya untuk menjadi miskin. Barangkali saya hanya ya sebagian aja. Dan itu menurut saya masih belum diartikan sebagai orang ikhlas. Karena saya masih ada berat itu tadi. Iya. Ya kan? Masih berat itu tadi. Sekarang itu secara keikhlasan bukan sebagai ikhlas yang paripurna. Keikhlasan yang latihan itu kayak apa Ustaz? Gitu. Maaf saya sambil minum saja. Ya. Keikhlasan yang sambil latihan itu ya sifatnya apa? Melakukan hal wajib seperti yang tadi Pak Anwar kan punya tanggungan anak yatim dan anak sendiri. Itu kalau apa uang yang dibutuhkan atau apapun yang dibutuhkan mereka Pak Anwar nyukupi dengan ikhlas ya. Itu namanya latihan ya. Karena itu kewajiban ya. Memang doa miskin itu konteksnya bukan kok menghabiskan harta, tapi kewajiban tetap dijalankan. Apa kewajiban kerja, kewajiban usaha tetap dijalankan. Tapi doa miskin yang dimaksud dari cerita tadi itu supaya hartanya itu tersalurkan pada yang berhak dan tidak membebani dia ketika di hari kiamat. Itu maksudnya. Kan otomatis habis semua kan, tidak ada yang membebani dia. Berarti dia bisa berbaris bersama gabungan orang miskin dan Rasulullah. Karena hartanya sudah ditasarufkan, artinya dibelanjakan untuk kebutuhan wajib tadi itu kan semacam sedekah wajib ya. Yang kewajiban kita mencukupi anak yatim, orang miskin, janda tua, janda tuanya loh Pak. Kalau muda urusannya Pak yang Iya. Makanya dia agak berani untuk duduk di sini itu karena ya seperti itu. Kita harus memaklumi jadi yang seperti itu. Ya mudah-mudahan dia tidak tersinggung dari ucapan seperti ini yang dipancarkan luas. Tapi aku itu berniat menyinggung Pak. Nek gak menyinggung berarti itu goblok. Bukan tersinggung plus berarti goblok. Iya. Kalau kita lihat juga bahwa ada hadis yang menyatakan
Nabi kan pernah mengatakan bahwa ada 3 perkara yang digantung di ars gitu ya. Entah bagaimana makna daripada hadis ini. Salah satu mu'allakun bil arsy. Ada 3 perkara yang digantung di ars. Yang satu itu adalah nikmat. Yang kedua itu yang satu nikmat. Nikmat itu berdoa kepada Allah. Wahai Allah, aku ingin jangan engkau putuskan diriku dari syukur. Itu nikmat. Kemudian yang kedua itu dari rahim. Wahai Allah, yang rahim itu berdoa kepada Allah. Wahai Allah, jangan sampai aku putuskan dari rahim ini. Kemudian yang ketiga itu kan amanah. Wahai Allah, jangan sampai engkau putuskan dari amanah ini. Nah ini, apakah ada hubungannya dengan keikhlasan Abdurrahman bin Auf seperti itu? Misalkan, aku ini mendapat rezeki kan harus patut saya syukuri. Nikmat. Nikmat yang harus saya syukuri itu kan berbagai macam nikmat. Ada nikmat berupa fisik, mendapatkan rezeki, mendapatkan bermacam-macam lah. Ngerti Pak Yono ya? Nikmat itu enggak hanya mendapat, tapi memberikan, iya. Mensedekahkan itu juga termasuk. Nanti dulu ya. Saya diberi kemampuan untuk melakukan sedekah, itu kan juga nikmat. Iya. Nikmat Ada juga nikmat yang nikmat. Nikmat yang nikmat ya, yang seperti itu tadi ya kan. Saya berjumpa dengan istri manakala saya ketemu malam ya. Sudah 1 minggu tidak ketemu dengan istri, tiba-tiba saya berjumpa dengan istri ya. Nah, itu kan nikmat ya. Nikmat yang harus disyukuri. Nikmat yang harus disyukuri. Kemudian rahim. Rahim itu kan haknya Allah yang diberikan untuk di akhirat. Tapi bisakah semacam rahman atau rahim itu berlaku untuk di dunia seperti ini? Jadi apakah hanya di akhirat bloko jadinya kita biar ngaji kayak ngoten niku. Nggih ya napa Pak Yono ngoten niku ya. Rahman dan Rahim. Iya. Dan ini apa hubungannya dengan apakah dengan keikhlasan bisa mendapatkan 3 perkara itu tadi? Nggih. Nggih ya lho. Sumbernya keikhlasan memang. Nggih. Orang itu kalau ikhlas menjalankan apa yang diperintah Allah meskipun berat, ikhlas pula meninggalkan larangan Allah meskipun berat. Contohnya gimana Pak meninggalkan larangan Allah kok berat? Contohnya ya seperti Nabi Yusuf. Ya, yang sering saya ceritakan pada Pak Agung terus podo ini podo seneng itu. Tapi harus menghindari meninggalkan larangan Allah. Nah, ikhlas seperti itu, orang yang bisa ikhlas menjalankan perintah Allah dan bisa ikhlas meninggalkan larangan Allah itu niscaya mereka akan mendapatkan 3 hal yang tergantung di aras tadi. Apa tadi? Nikmat, rahim, sama amanah. Nikmat, makanya dianjurkan doa untuk nikmat. Rabbi la taj'alni an akfura. Sekarang begini Pak. Hakikat dari ikhlas. Kalau segi bahasa, segi makna, itu apa ya? Ikhlas itu. Khalaso. Sama dengan murni, sofiyah bahasa Arab bahasanya. Artinya murni lillahi ta'ala, nggak ada unsur campuran apapun. Atau mungkin begini, saya memberikan sesuatu tanpa ada protes gitu ya. Kalau Allah memberikan sesuatu kepada saya tanpa ada protes gitu ya. Iya, tanpa ada protes, tanpa ada ikhlas. Contohnya kayak awak dhewe ngisi kali kae jujur bebek ngoten ikhlas, masalah rego atiku kaya ngono. Nggih. Tapi yo sing tak kene ku bukan apa ya, kae gitu ya. Makanya
orang yang kalau kelas imannya tinggi itu uang gak sama sampah, itu sudah sama. Alhamdulillah sampai itu yang kelas tinggi. Tapi kalau sekelas kita, mengkulor abang hijau, abang biru, duit ya duit, sampah ya sampah, belum bisa gitu. Sampah disamakan dengan uang. Kalau orang imannya tinggi, gitu, udah uang itu kalau dibersihkan malah lega, seperti sampah dibersihkan di rumahnya rasanya. Kata jenengan griyane sampah disapu tiang terus direposi. Remen apa remen? Remen pol. Begitu pula tiang sing pun makomnya tinggi, uangnya dihabiskan dibuat hal-hal yang baik pokoknya. Artinya ditempatkan pada tempatnya seperti sampah. Sangat suka. Itu logikanya. Matur nuwun. Dan mudah-mudahan akan bermanfaat dan ini akan kita lanjutkan dengan bahasan-bahasan yang menyangkut masalah sufi berikutnya. Terima kasih kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.